Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Anindya Erivianti dan Diantrivena Apria dengan materi UU RI nomor 36 tahun 2009. Pendahuluan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. UU RI nomor 36 tahun 2009, bab 1 ketentuan umum, bab 2 asas dan tujuan, bab 3 hak dan kewajiban, bab 4 tanggung jawab pemerintah, bab 5 sumber daya di bidang kesehatan, bab 6 upaya kesehatan, bab 7 kesehatan ibu, bayi, anak, remaja lanjut usia dan penyandang cacat, bab 8 gizi, bab 9 kesehatan jiwa, bab 10 penyakit menular dan tidak menular, bab 11 kesehatan lingkungan, bab 12 kesehatan kerja, bab 13 pengelolaan kesehatan, bab 14 informasi kesehatan, bab 15 pembiayaan kesehatan, bab 16 peran serta masyarakat, bab 17 badan pertimbangan kesehatan, bab 18 pembinaan dan pengawasan, bab 19 penyelidikan, bab 20 ketentuan pidana, bab 21 ketentuan peralihan, bab 22 ketentuan penutup. Bab 1 ketentuan umum dijelaskan bahwa sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, pembekalan kesehatan, kesediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menjelaskan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintahan daerah, dan atau masyarakat. Bab 2. Asas dan tujuan. Asas. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan peri kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non-diskriminatif, dan norma-norma agama. Tujuan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Bab 3. Hak dan kewajiban. Hak. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterima dari tenaga kesehatan. Kewajiban. Yang pertama, setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang kedua, kewajiban yang dimaksud yaitu pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Bab 4. Tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Tanggung jawab pemerintah yang dimaksud dikhususkan pada pelayanan publik. Bab 5. Sumber daya di bidang kesehatan menjelaskan bahwa pemerintah bertugas mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka menjelaskan pelayanan kesehatan. Bab 6. Upaya kesehatan menjelaskan bahwa pemerintah menjelaskan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Bab 7. Kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat. Bagian kesatuan kesehatan ibu, bayi, dan anak pada pasal 126. Yang pertama, upaya kesehatan ibu harus ditunjukkan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Yang kedua, upaya kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi upaya promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif. Yang ketiga, pemerintah menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alat, dan obat dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu secara aman, bermutu, dan terjangkau. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ibu diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 127, yang pertama, upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan A. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. B. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. C. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Yang kedua, ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 128, yang pertama, setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Yang kedua, selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus. Yang ketiga, penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. Pasal 129, pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 130, pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Pasal 131, yang pertama, upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditunjukkan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak. Yang kedua, upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun. Yang ketiga, upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah. Pasal 132, yang pertama, anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh secara bertanggung jawab sehingga memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal. Yang kedua, ketentuan mengenai anak yang dilahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit dapat dihindari melalui imunisasi. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan peraturan menteri. Pasal 133, yang pertama, setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindakan kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya. Yang kedua, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya perlindungan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Pada pasal 134, yang pertama, pemerintah berkewajiban menetapkan standar dan atau kriteria terhadap kesehatan bayi dan anak serta menjamin pelaksanaannya dan memudahkan setiap penyelenggaraan terhadap standar dan kriteria tersebut. Yang kedua, standar dan atau kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diselenggarakan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 135, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak, yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mampu bersosialisasi secara sehat. Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilengkapi sarana perlindungan terhadap risiko kesehatan agar tidak membahayakan kesehatan anak. Bagian kedua yaitu kesehatan remaja. Pasal 136 ayat 1. Upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, baik secara sosial maupun ekonomi. Ayat 2. Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat. Ayat 3. Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat. Kemudian pasal 137 ayat 1, pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja dapat memperoleh edukasi, informasi, dan layanan mengenai kesehatan remaja agar mampu hidup sehat dan bertanggung jawab. Ayat 2, ketentuan mengenai kewajiban pemerintah dalam menjamin agar remaja memperoleh edukasi, informasi, dan layanan mengenai kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan moral nilai agama dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian ketiga yaitu kesehatan lanjut usia dan penyandang cacat. Pasal 138 ayat 1. Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomi sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 2. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis. Pasal 139 ayat 1. Upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat. Ayat 2. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif, baik secara sosial dan ekonomis. Pasal 140. Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 dan pasal 139 dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Bab 8 Gizi menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi. Bab 9 Kesehatan Jiwa. Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu, dan pemerataan upaya kesehatan jiwa. Bab 10 Penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Penyakit tidak menular. Pemerintah dan masyarakat juga bertanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkannya. Bab 11 Kesehatan Lingkungan menjelaskan bahwa pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan.
Bab 12 Kesehatan Kerja menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab mengupayakan kesehatan kerja yang ditujukan untuk melindungi pekerja agar tetap hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Bab 13 Pengelolaan Kesehatan. Pemerintah menyelenggarakan pengelolaan kesehatan melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Bab 14 Informasi Kesehatan. Informasi kesehatan diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien. Bab 15 Pembiayaan Kesehatan. Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Bab 16 Peran serta masyarakat. Masyarakat juga berperan serta baik secara perseorangan maupun organisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Bab 17 Badan Pertimbangan Kesehatan. Badan Pertimbangan Kesehatan merupakan badan independen yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di bidang kesehatan. Bab 18 Pembinaan dan Pengawasan. Pembinaan. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. Pengawasan. Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. Bab 19 Penyidikan. Pasal 189. Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan. Bab 20 Ketentuan Pidana menjelaskan bahwa tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat, maka akan dipenjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Sekian video yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.